wabarakatuh, Sobat Muda TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini kita dipertemukan di ruangan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, kita patut bersyukur dengan adanya malam-malam Lailatul Qadar yang diberikan kepada kita, diberikan kepada kita sebagai umat Islam. Yang luar biasanya Allah, inilah kehebatan Allah dalam membentuk umat-umat kita, umat-umat Islam pada umumnya. Pada jauh akhir nanti, insya Allah, umat Islam atau umat-umat Nabi Muhammad itu akan dihisab dulu, lebih dulu daripada umat-umat sebelum. Saya contohkan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu berkisar umur sekitar 1000-an tahun lebih. Tapi justru kalau dihitung dari segi amal, bisa jadi umat Nabi Nuh itu amalnya lebih panjang. Berarti kan ketika amalnya lebih panjang, berarti bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lebih mulia secara amal. Tetapi kan begitu ya. Ternyata Allah masih memandang umat Nabi Muhammad yang lebih mulia. Apa yang keunggulan umat Nabi Muhammad adalah dia diberikan malam-malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yang biasa kita dengar selalu malam yang hampir yang lebih dari 1000 bulan. Ya kalau kita transferkan dalam tahun, ya mungkin sekitar ya bisa jadi 80-an tahun lah, gitu, atau 80 tahun lebih. Anggaplah umat Nabi Muhammad itu sekitar 60-an tahun, dan dia masuk baru itu mungkin 15, berarti dia punya waktu sekitar 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun kita kalikan dengan 80 tahun, maka inilah luar biasa. Berarti kita bisa di-convert, mudah-mudahan ini menjadi umur secara umur umat Nabi Muhammad itu bisa jadi hampir 2000-an tahun secara hakikat. Maka dengan adanya Lailatul Qadar itu kita akan lebih tinggi daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Inilah luar biasanya umat Nabi Muhammad diposisikan menjadi umat yang terbaik di zamannya nanti. Baik, Sobat Muda TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin hanya menyampaikan sekedar saja tentang bagaimana apa sih untungnya orang berpuasa secara kimia. Kita akan selalu mendapat kabar bahwasanya puasa itu wajib, jelas, karena itu memang udah aturan. Secara kesehatan sudah. Nah, bagaimana puasa itu kita tinjau dari segi kimia? Ini kebetulan karena saya adalah ketua program studi pendidikan kimia di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Insiska, maka saya sampaikan puasa secara kimia itu bagaimana ceritanya. Jadi di dalam tubuh kita, di aliran darah kita itu ada namanya buffer asam dan basa. Itulah menjaga keseimbangan pH darah. Dengan adanya pH darah ini, maka kelangsungan metabolisme tubuh menjadi lebih lancar. Nah, selama 12 bulan kita tidak melakukan puasa, maka yang terjadi adalah penumpukan buffer asam atau penyangga asam yang berlebih di dalam tubuh. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalam tubuh. Terus bagaimana? Kenapa ini menjadi sebuah persoalan? Yang pertama adalah ketika asam kita berlebih,
itu kan disebabkan karena memang konsumsi karbohidrat kita tinggi, habis itu konsumsi buah kita juga banyak, konsumsi daging dan sebagainya banyak, itu yang menyebabkan asam kita tinggi. Nah ini, ketika asam kita tinggi, maka penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit degeneratif atau gula darah, kolesterol dan sebagainya ini akan naik. Maka sunnatullah, Allah mewajibkan puasa untuk kita bagi orang-orang yang beriman, kan begitu ya, bagi orang-orang beriman ini untuk apa gitu? Salah satunya kalau kita tinjau dari segi kimia, ini sobat muda ini, ya sobat muda fikih kita nih, saya lihat kan, ya, kalau secara kimia lagi, dengan kita puasa 1 bulan itu, maka pH darah akan menjadi netral. Jadi di posisi menjadi posisi 7. Ya. Nah, ketika pH darah netral, maka apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi atau kita minum itu dapat diolah oleh tubuh kita menjadi saripati yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi daging kita bagus, cairan dalam tubuh kita bagus dan sebagainya, itu salah satunya karena kita berpuasa. Jadi sobat muda TV, seiring puasa itu memang wajib untuk orang-orang yang beriman. Kita tinjau dari segi kimianya. Ini baru kita lihat dari komposisi asam dan basa di darah kita. Nah ini dia, di darah kita konsumsi asam dan basa. Bagaimana di dalam perut kita? Di dalam perut kita. Kenapa kita harus kosongkan? Ya, kenapa harus kita kosongkan? Nah, sama dengan begini. Sobat Muda TV pernah melihat tong sampah? Ya, pernah melihat tong sampah? Kan luar biasa tuh. Masuk tong sampah macam-macam. Ada suatu ketika dia tidak mampu lagi menampung. Ya. Akhirnya dikeluarkan oleh tubuh secara normal, baik itu dari keringat maupun dari feses. Ya, bisa selesai. Tapi ingat, ada suatu catatan. Biasanya ada bagian-bagian dari sampah itu yang menempel dalam tong sampah, ya, yang menempel dalam tong sampah itu. Nah ini kalau kita tumpuk dalam 11 bulan, ketebalan yang di dalam dinding-dinding tong sampah kita itu akan menjadi luar biasa. Nah inilah dia. Akhirnya harusnya ada asam di dalam tubuh yang menghancurkan makanan tidak bisa berfungsi. Nah ini dia. Kenapa kita harus berpuasa? Nah ini untuk menghentikan sementara proses tadi. Jadi proses penumpukan sampah-sampah makanan di dalam perut kita hentikan sementara. Nah dengan penghentian sementara itu, maka proses kimia akan berjalan. Dengan proses kimia berjalan, maka perut kita akan menjadi bersih. Nah inilah untungnya. Maka secara kimia luar biasa puasa itu. Ya sobat Muda TV jangan ragu untuk itu. Apalagi Allah sudah menggariskan bonus untuk sobat Muda TV kalau berpuasa adalah takwa. Nah kalau secara kimia berarti Anda sudah menjadi orang-orang yang support. Baik, baru ada 2 contoh yang saya contohkan. Ini yang sederhana saja, Nah ini dia. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencikapi perintah ini bukan menjadi sebuah kewajiban individu, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Ini yang paling penting. Karena kita selalu diperintahkan, hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sehingga kamu menjadi orang-orang bertakwa. Ingat, betul. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya ini adalah kewajiban mutlak, ya, mutlak kewajiban,
maka sebenarnya puasa Sobat Muda TV itu akan menjadi beban. Ini akan menjadi beban. Tapi kalau kita pandang bahwasanya puasa ini menyebabkan selain hanya kewajiban, tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan dari itu, maka kita berpuasa tidak menjadi beban lagi. Nah, kami berharap Sobat Muda TV akan melanjutkan puasanya dengan yang luar biasa dan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Baik, ya terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan akhir kalam, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.